Assalamualaikum, Mas Alka. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam Kiai. Asik bener. Afan Kiai. Asik bener chattingnya. Mohon maaf Kiai. Aduh. Ya Allah, ini tenang asik di smartphone saya banyak sekali konten berita yang ya seperti itu, belum tentu sumbernya dari mana jelas, tapi sudah di forward sana sini semacam itu Kiai. Iya, kadang-kadang juga kita terlena dan larut di situ. Handphone ini bukan hanya sekarang menjadi kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer yang kadang melenakan semuanya, pekerjaan, bahkan naudzubillah min dzalik, ibadah kita sering terlena. Dalam Islam sendiri seperti apa sih Kiai untuk mengatur waktu itu Kiai? Iya, memang yang paling mahal itu waktu. Waktu nggak bisa dibeli dan tak bisa diulang kembali. Jadi sekali lewat, kita nggak bisa akan menarik kembali waktu. Makanya waktu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan dimanfaatkan oleh waktu. Lam taqta qata'an. Jadi waktu itu seperti sebilah pedang, kalau tidak kita bisa menggunakannya, memotongnya, kita yang terpotong oleh waktu. Nggak tahu sudah tua, nggak tahu sudah sore, dengan pegang smartphone, lupa yang awalnya kita cari informasi apa, mau kontak siapa, hanya kita apalagi terjebak pada perdebatan yang tak waktu, tak jelas itu, akhirnya waktu tersia-sia, pekerjaan terbengkalai, tugas tak terlaksanakan, bahkan mungkin keluarga kurang care. Kita udah sibuk tempat kerja, pulang nyampe di rumah masih asik dengan ini, lupa istri, lupa anak. Masya Allah. Nah, Rasulullah sendiri itu dalam mengatur waktu, memanage waktu itu seperti apa ya Kiai ya? Ya, Rasulullah SAW itu membagi 3 waktu itu. Jadi ada waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah. Jadi untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah itu waktu tersendiri. Yang kedua, waktu untuk dia dan keluarganya. Jadi Rasulullah SAW untuk dirinya bagaimana interaksi dengan keluarga. Yang ketiga, waktu Rasulullah SAW itu untuk masyarakat, untuk Umatnya juga. Jadi kewajiban kita bersosial. Ya, selain kita bersosial di tempat kita kerja seperti sekarang, kita bersosial dengan rekan-rekan kerja, ada kita bersosial di masyarakat. Karena khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia manakala dia bermanfaat bagi orang lain. Makin punya manfaat lebih besar, makin baik di mata Allah. Makanya kita ini diperintahkan untuk menjadi makhluk sosial. Dan memang kewajiban kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Dan dimanapun kita ada, kita memberikan nilai baik. Termasuk, alhamdulillah ada koneksi melalui smartphone, kita bisa silaturahim, bisa juga menyapa, kita bisa juga komunikasi, bahkan dalam satu grup keluarga, grup teman alumni, teman grup profesi. Kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya menjadi sebuah kemaslahatan. Jadi ini kan alat ya, smartphone itu alat, media sosial itu adalah alat. Nah, penggunaan alat itu tergantung pada kita. Ketika alat digunakan untuk kebaikan, ia akan jadi baik. Ketika alat digunakan untuk keburukan, ia akan menjadi buruk. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu memesan pada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau kita menjadi muslim sejati, muslim yang mengikuti Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tak bermakna, sesuatu yang tak berarti, sesuatu yang sia-sia kita tinggalkan. Nah, kita mungkin sekarang bisa mengaca dengan media sosial, betapa banyak model media sosial. Dan juga tangan ini juga bisa, jempol sekarang, karena pengungkapan kata-kata kan pakai jempol. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi pas kan, orang muslim itu orang yang memberi keselamatan, memberi kedamaian, memberi ketenangan dari tindakan mulut kita dan tangan kita. Dan ternyata sekarang tangan kita ini mewakili mulut kita. Tidak sedikit ya orang yang awalnya akrab gara-gara memberikan komentar kurang baik menjadi permusuhan. Tidak sedikit umumnya orang yang melakukan sesuatu sehingga menjadi urusan dengan hukum. Di samping memang tanpa menafikan ada orang dengan mencet-mencet ini kita mendatangkan rezeki, mendatangkan pertemanan ada. Tetapi kita perlu mewaspadai hal-hal yang menjerumuskan kita di dalam kehidupan ini. Manfaatkanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk apa? Bermanfaat kepada orang lain. Tapi ingat, hidup bermanfaat kepada orang lain niatnya adalah
untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Biar yang kita lakukan ada nilai ukhrawi, ada nilai di akhirat kelak, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan itu adalah amal baik kita yang akan nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kegiatan duniawi kita seperti bekerja, jika diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah bernilai ibadah juga, Kiai. Semua, setiap langkah, setiap detik, setiap saat, kerjaan-kerjaan kita yang mubah, kerjaan-kerjaan yang tak ada hukumnya, apalagi yang memang ada hukumnya itu baik, tentu bernilai pahala. Dan itu adalah nilai ibadah kita yang kelak akan kita petik di akhirat. Amin, amin. Semoga kita istiqomah selalu meniatkan karena Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah. Baik, Kiai, saya pesanin minum dulu ya kalau gitu. Mas, boleh pesan minum, Mas? Ah, ini ada menunya, Kiai. Tafadhol, Kiai. Oke. Ada pesan makanan juga boleh, Kiai. Saya teh hangat aja, Mas. Teh hangat boleh. Sama cemilan boleh, Kiai ya? Boleh. French fries deh, Mas. Tapi pada dasarnya yang namanya isi informasi itu namanya bahasa Arabnya al-khabar. Al-khabar. Bisa jadi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin salah, mungkin benar. Jadi insya Allah apapun bentuknya smartphone ini tergantung niat kita dong ya. Ya, tergantung niat, tergantung menggunakannya. Ya, itu yang Nah, ini saya Ustaz. terangkan. Oke. Thank you, Mas. Terima kasih. Nah, Kiai, kita lanjutkan kembali nih tadi konten-konten yang banyak kita jumpai di sini. Harusnya seperti apa kita sebagai seorang muslim menyikapinya? Ya, alhamdulillah ada alat yang memudahkan kita. Tapi juga tidak sedikit yang banyak mudaratnya, khususnya penggunaan media sosial ya. Di penggunaan media sosial itu isinya macam-macam. Tapi pada dasarnya yang namanya isi informasi itu namanya bahasa Arabnya al-khabar. Al-khabar. Khabar itu yahtamilul khata' was sawab atau yahtamilus sawab wal khata'. Bisa jadi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin salah, mungkin benar gitu. Bainahum ya. Bainahuma. Jadi antara keduanya itu. Jadi kita harus cerdas dalam menyikapinya. Bagaimana cara cerdas memilih informasi? Kita kategorikan mana yang benar dan mana yang baik. Oleh karena itu kita bedakan ya. Yang pertama informasi yang di dalamnya mengandung kebaikan. Oke lah, kita serap, kita bisa sebarkan. Ada yang menimbulkan kebenaran, tentunya kita bisa kita pegang sendiri tapi tidak harus disebarkan. Tapi ada yang buruk. Apa? Ketika di dalam informasi itu ada ghibah. Nah, Ngomongin orang. walaupun itu kebenaran sebenarnya ya, Kiai. Ghibah itu adalah ngomongin orang Fakta, lain. ya. Fakta benar dilakukan. Tetapi pada saat orang yang diomongin itu dengar, dia tidak suka diomongin itu. Jadi mohon maaf, ada orang cerewet, diomongin cerewet, bener cerewet. Tapi ketika dia dengar bahwa diomongin dia cerewet, dia marah. Itu ghibah. Nah, dulu orang ghibah itu ketika ketemu begini ngomongin orang, oh si A, si B, teman ini, wah teman ngerasani itu bisa. Sekarang kita tuh bisa ghibah digital. Kita bikin grup terbatas, hanya geng-geng kita ngomongin geng lain. Nah, Komunitas kita ngomongin kejelekannya komunitas lain, nggak terasa ya, dia sudah melakukan ghibah. Yang kedua melakukan namimah, adu domba. Jadi kita menginformasikan orang lain apakah benar atau tidak benar, mungkin juga benar, tetapi tujuannya adalah untuk membangun permusuhan. Ya, pemanya Mas Alka diomongin oleh temannya. Kamu tahu nggak ketika Mas Alka nggak ada, Ustaz Khalil ngomongin apa? Atau temannya lagi ngomong, wah tahu nggak Anda diomongin begini? Mungkin bisa, sekarang gampang menyampaikan dengan apa? Dengan cara ya media sosial yang kita berikan, bisa japri, bisa juga di grup terbatas. Akhirnya apa? Tanpa ketemu, tanpa tahu sebenarnya, Alka sudah bisa marah ke saya. Yang ketiga adalah fitnah. Fitnah itu adalah menyampaikan sesuatu informasi yang itu tidak benar, tetapi untuk membangun keburukan. Itu fitnah. Jadi tidak faktual, tidak nyata, menjelek-jelekan orang lain, disebar.
Ini dikenal di dalam sejarah Nabi hadisul ifki, Hadisul ifk. cerita kebohongan. Pada saat itu Siti Aisyah tinggal di satu tempat itu karena beliau itu keluar, kalungnya hilang, lalu mencari kalungnya, rombongan berangkat duluan bersama Rasulullah. Oke. Nah, di belakang itu karena tidak ada rombongan lagi, Sofwan inilah yang menemani Siti Aisyah perjalanan sampai nyampe ke Madinah. Yang di Hanya atas, berdua aja yang nih, berdua aja di atas unta itu Siti Aisyah, yang nuntun itu adalah Sofwan. Dan Sofwan selama perjalanan itu tidak bicara apa-apa oleh orang munafik Abdullah bin Salul, ya, difitnah bahwa Siti Aisyah itu mohon maaf bermain dengan Sofwan. Oh, betul. Akhirnya apa? Ya, desas-desus di masyarakat. Sampai Siti Aisyah itu sakit. Ya. Ya, setelah itu Rasulullah SAW juga tidak lagi akur. Ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang ayat ifki itu. Apa itu? Ya. Yang isinya adalah informasi itu bukanlah sebuah hal yang buruk, tapi itu adalah hal yang baik. Dan informasi datang dalam diri kaumnya Rasulullah SAW. Dan hal ini untuk menemukan apa? Kesejatian diri Rasulullah SAW. Bagi kita sekarang menjadi pelajaran bahwa kita tidak sembarang menerima informasi, kita tidak serta-merta kita langsung percaya dengan informasi. Maka ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya kan? Kita kalau ada informasi, saya anggap aja setiap informasi di media itu kayak seperti fasik aja kalau nggak jelas asal usulnya. Fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau ada informasi tabayyun, klarifikasi. Ya kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khawatir Anda itu dengan perbuatan Anda lalu Anda menyakiti orang lain, mencelakakan orang lain. Ya seperti tadi Nabi hadisul ifki itu, Nabi difitnah, ya Nabi oleh Allah dibimbing. Kalau tidak, dia bisa curiga pada Siti Aisyah mencerainya. Padahal tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita tabayun, klarifikasi, menjelaskan, nah ini kenapa? Biar tidak terjadi apa yang kita lakukan menyebabkan kecelakaan orang lain. Setelah itu kita mikir, baru nadimin, baru kita ini nyesel. Ya Allah, ini kita udah bikin masalah karena saya tidak bijak menyikapi informasi itu. Ingat tadi ya, selalu klarifikasi, tabayun lah gitu Ya, ya, biar nggak nyesel nanti di belakang hari. Baik, Kiai. Sambil nikmati, Kiai, sambil gini diminum, tafadhol, Kiai. Lisan ini bagi manusia adalah bagaikan tali yang menjadi pengikat kepercayaan. Masya Allah. Ketika mulutmu tidak bisa dipercaya, hilanglah kemanusiaan itu. Insya Allah selalu bisa istiqomah ya, Kiai. Amin. Agar tidak terprosok dalam ini, Ya, bisa betul. membelosokkan seseorang Betul. juga nih, Kiai. Nah, Kiai, terkait dengan konten-konten di sosial media dan smartphone itu banyak sekali. Ya. Nah, jika kita mendapatkan satu berita, satu informasi, apa yang harus kita lakukan? Ya, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 kemarin dalam fatwanya nomor 24 sudah memberikan guidance-nya. Cara bermedia sosial yang cerdas. Disebut dengan fikih med sosial. Masya Allah, fikih media sosial. Jadi memahami di media sosial itu. Maka ketika kita mendapat informasi, itu tadi tabayun. Klarifikasi. Klarifikasinya bagaimana? Pertama, kalau itu dari orang, pastikan benar dari orang ini. Sumbernya dong. Sumbernya dulu. Yang kedua, kalau ini dari lembaga atau dari badan, kita bisa akses sekarang webnya. Kita bisa klarifikasi ini webnya benar atau tidak. Kadang-kadang sekarang nama web itu dimirip-miripin. Kalau yang online itu ya. Sehingga informasi itu bisa yang benar. Kalau sudah benar, pastikan ini kebaikan atau tidak untuk disebar. Kalau memang ini tidak menjadi kebaikan meskipun benar, ya ditahan diri sendiri. Banyak perselingkuhan, naudzubillah. Ini benar, ini ada korupsi. Benar, ini ada penipuan. Tapi saya apa gunanya saya di-share ini?
Ada manfaatnya apa enggak ke orang Untuk lain? meningkatkan kewaspadaan. Kalau untuk masalah silahkan. Oh silahkan waspada, di sini banyak kejahatan. Tapi kalau itu aib orang lain, Aib orang lain, meskipun mohon itu maaf, benar ya. seperti halnya orang berantem suami istri, kan benar. Baik. Kita mendengar tetangga, tapi diceritakan sama orang lain. Masya Allah. Umpamanya sekarang bisa kan direkam, divideokan, lalu diviralkan. Nah, itu kira-kira manfaatnya apa? Kebaikannya apa? Kalau nggak ada kebaikannya, jangan disebarkan. Cukup pengetahuan diri sendiri saja. Jadi yang disebarkan adalah kebaikan. Kalau sudah kita sebarkan untuk kebaikan, pastikan Anda itu tanggung jawab terhadap apa yang disebarkan. Jangan sampai kita menyebarkan, saya nggak tahu saya dapatnya dari sana. Saya nggak tahu saya bacanya di sini. Apa isinya? Saya baca judulnya aja disebar. Nah, tidak heran sekarang undang-undang ITE mengatur bahkan yang ikut memforward menyebarkan itu juga bisa dijerat dalam undang-undang ITE. Ya, karena yang menyebarkan itu hampir sama dengan dia yang bawa. Kalau yang nyebarin tokoh, maka di masyarakat kan pasti, oh saya dengar dari bapak ini. Oh saya dengar dari orang yang dipercaya ini, apalagi orang yang berpengaruh di masyarakat. Saya mendapat informasi dari bapak ini bahwa begini. Apalagi yang memprovokasi masyarakat, nanti akan ada tawuran, nanti akan ada kerusuhan. Orang kan jadi takut. Dan itu konsekuensinya besar loh, Kiai. Konsekuensinya besar. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa yang kita keluarkan kita tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Maka nanti sama dengan di depan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa? Dengan apa yang kita lakukan. Tangan kita yang kita kerjakan. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Kalau di dalam Islam kan bisa dikatakan, dengan mulut ini kita dekat kepada Allah. Dengan mulut ini kita bisa kufur, bahkan bisa syirik. Dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang masuk Islam. Tapi dengan cara ingkar mulutnya kepada Allah, dia sudah keluar dari Islam. Dari mana? Mulutnya. Makanya iman itu nggak cukup di hati, tapi iqrarun bil lisani, tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu dari hati, ada ikrar. Dengan zikir, semua kebaikan akan kita dapat dengan zikir. Semua yang kita harapkan, insya Allah akan diberikan oleh Allah dengan kita zikir kepada Allah. Tapi coba dengan kita menyatakan sesuatu yang jauh dari Allah, kita akan menjadi musuh Allah. Jadi lisan ini bagi manusia adalah bagaikan tali yang menjadi pengikat kepercayaan. Ketika mulutmu tidak bisa dipercaya, hilanglah kemanusiaan itu. Oleh karena itu, kita di era media sosial, jadikanlah media sosial yang kita miliki ini bagaikan diri kita yang hadir. Kadang-kadang kita buka media sosial karena merasa tidak ketemu langsung, tidak melihat wajahnya, enak saja berkomentar. Karena dia tidak ada beban psikologis. Berbeda ketika kita berhadapan gini langsung kan beda, ada beban psikologis. Oleh karena itu, ketika kita bermedia sosial, anggap diri kita yang hadir. Kalau kita berbohong di situ, saya yang hadir. Kalau di situ kita riba, bagaikan kita yang hadir riba. Kalau namimah, kalau fitnah, oleh karena itu kita jaga. Dan kebenaran dan kejujuran itulah yang menjadi integritas seseorang. Untuk dipercaya atau malah sebaliknya. Ketika tidak ada integritasnya, dia menjadi tidak dipercaya. Intinya tadi ya, jaga lisan, jaga jempol, dan selalu berpikir berkali-kali lipat untuk bila men-share maslahat atau mudarat ini. Iya. Selesai dari soal benar tidak benarnya, tapi sudah maslahat atau tidak maslahat kalau kita mau share. Sekarang jajalan, Kiai. Sambil minum lagi, Kiai. Alhamdulillah. Sekali makan kentang nggak apa-apa deh. Gorengan, Kiai. Metro TV, knowledge to elevate.